Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Kembali lagi di video kali ini yang berjudul UI Redressing, yaitu click checking. Nah, pada video kali ini kita akan mulai membahas mengenai keamanan web dan juga aplikasi. Dan pada video kali ini kita akan membahas tema, yaitu UI Redressing dengan titik berat pada click checking. Nah, sudah penasaran kan apa sih click checking itu? Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Sebelumnya, karena tak kenal maka tak sayang, kita perkenalan dulu dong. Nah, di sini nama saya adalah Brian Yehuda Manuel dengan NRP 053 1194 0-nya 5 kali dan 21. Di sini saya sebagai mahasiswa S1 di Departemen Teknologi Informasi di Institut Teknologi 10 November yang ada di Surabaya. Nah, di sini saya sekali berbagi mengenai tentang keamanan web dan juga mengenai codingan-codingan untuk aplikasi website. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut yuk. Pertama-tama kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih click checking itu. Nah, click checking itu adalah sebuah proses di mana penyerang melapisi sebuah link atau button yang asli dengan sebuah malicious link atau link jahat yang transparan untuk bisa mengelabui user. Di sini adalah definisi dari click checking yang didapatin dari Hansen dan juga Grossman di buku mereka tahun 2008. Nah, kalau Anda mungkin masih belum mengerti apa itu click checking dari definisi tersebut, di sini akan saya terangkan lebih lanjut lagi. Click checking ini adalah sebuah proses yaitu melapisi link atau button dengan sebuah malicious link yang transparan. Sehingga penyerang itu bisa seolah-olah memanipulasi hasil klik kita. Oleh karena itu dinamakan dengan click checking, yaitu klik checking itu membajak. Jadi seolah-olah penyerang itu tuh bisa membajak hasil klik kita di website tersebut. Sehingga sebenarnya kita itu nggak mau mencet klik tersebut, tapi karena klik kita itu dibajak oleh penyerang, maka kita seolah-olah mengklik malicious link tersebut yang bisa mengakibatkan serangan itu masuk dalam sistem kita. Nah, mungkin di gambar sebelah kanan ini bisa dilihat kalau kita tuh benernya tuh mau klik yang play nih di Basecamp Ever. Tapi penyerang itu sudah melakukan overlay dengan malicious link yang nanti mungkin di sini kita klik orang-orang bisa dapetin username, password dan juga akun kita di Twitter. Nah, ini adalah contoh dari click checking, yaitu penyerang seperti tadi melakukan overlay terhadap button yang ingin kita klik. Nah, di sini tuh bahaya nggak sih click checking itu? Saya coba cari-cari di Google Search, yaitu kalau saya coba ketikkan click checking, nah itu tuh akan keluar lebih dari 600.000 hasil penyerangan click checking. Nah di sini tuh click checking itu sungguhan ya, bukan cuma teori-teori. Kayak kalau kayak gini gimana. Ini tuh sungguhan beneran ada click checking di dunia nyata. Dan di sini saya berikan dua contoh kasus. Yang pertama ada Facebook. Di tahun 2010, Facebook itu diserang menggunakan sebuah worm yang nanti itu worm ini itu akan menaruh sebuah login page yang transparan, yaitu login page sesungguhnya. Nah, ketika user itu login di page yang malicious tersebut atau page yang jahat tersebut, semua akun user tersebut akan diketahui password dan juga username-nya, sehingga penyerang akan bisa menghack akun Facebook orang tersebut. Kemudian yang kedua ada Twitter. Nah, di sini tuh banyak sekali serangan click checking itu tuh yang melakukan overlay. Seperti tadi itu di sini tuh ini tuh button overlay untuk mengirimkan sebuah tweet ke Twitter user yang mengklik button tersebut. Nah, di sini tuh sangat berbahaya karena bisa-bisa kita itu mengirimkan tweet secara otomatis. Mungkin kita bisa kirimkan link gambar-gambar porno atau mungkin kita bisa mengirimkan kata-kata makian dan lain sebagainya ke Twitter kita. Padahal kita tuh sebenarnya nggak ada keinginan untuk melakukan tersebut. Hanya saja karena klik kita dibajak, kita secara otomatis mengirimkan tweet tersebut ke Twitter kita. Nah, kemudian kita akan cari tahu apa saja sih macam-macam click checking agar kita itu bisa semakin waspada dan juga menghindari bahaya-bahaya dari click checking tersebut. Yang pertama di sini kita perlu tahu terlebih dahulu apa cara yang digunakan untuk bisa melakukan click checking. Nah, di sini tuh hampir sebagian besar cara melakukan click checking itu digunakan sebuah teknologi yang dinamakan dengan iframe. Nah, iframe ini apa sih? Semua website yang ada di dunia ini itu bisa menggunakan iframe tersebut. Karena fungsi tersebut itu tuh disediakan oleh HTML.
Yang mana HTML ini adalah bahasa untuk pembuatan website. Tidak ada website di dunia ini yang tidak menggunakan HTML saat digunakan. Nah, di sini itu apa sih guna iframe ini itu? Iframe itu berguna untuk menampilkan sebuah konten yang kita taruh di sebuah frame. Frame ini tuh bisa dilihat di sebelah kanan ini tuh kita tuh bisa menaruh konten apapun. Nah, bahayanya adalah ketika iframe ini tuh dilakukan overlay terhadap button yang sesungguhnya dan kemudian overlay tersebut dijadikan transparan. Nah, dengan demikian kita sudah bisa melakukan click checking terhadap website-website yang ingin kita serang. Nah, bisa dilihat di gambar di kanan ini tuh, kalau di sini tuh kita bisa setting opacity-nya dari 1 sampai 0. Ketika 1 ini completely visible, yaitu iframe-nya bisa terlihat dengan mata. Bisa dilihat di sini tuh kita terlihat di sini ada iframe yang mengarahkan ke Google. Di sini ini tuh bukan website Google ya, tapi di sini tuh website Google yang ditaruh di iframe, yang mana iframe-nya ini tuh ditaruh lagi ke dalam sebuah website. Ini bisa dilihat di sini kalau alamat webnya ini bukan alamat web Google. Jadi di sini kita bisa menaruh konten apapun di dalam iframe tersebut. Nah, bahayanya adalah ketika opacity-nya ditaruh di 0 atau completely invisible, maka kita tidak bisa melihat iframe tersebut dan kita ya tadi itu mengklik sebuah button yang tidak ingin kita klik. Nah, ini adalah cara-cara untuk melakukan click checking. Yang pertama kita bisa menggunakan properti dari CSS opacity, yaitu mengatur transparansi elemen dan juga set index yang berguna untuk mengatur urutan depan belakang sebuah elemen. Nah, dengan kita mengatur opacity-nya 0,1 atau mungkin 0, kita tentu bisa menaruh sebuah button yang transparan di atas button yang benar-benar ingin diklik oleh user. Nah, di sini bisa lihat di sini di sebelah kanan di sini kita sebenarnya mau klik di claim your free iPad. Tapi di atasnya ini tuh ada sebuah button yang transparan yang kita klik, yaitu mungkin ini tulisannya like. Jadi mungkin kita bisa mungkin di sini like Facebook page atau mungkin like postingan tersebut. Nah, disinilah bahaya dari click checking. Dan ini hanyalah cara yang pertama. Kita akan cek cara-cara yang lebih banyak lagi di slide berikutnya. Cara yang kedua, kita bisa menutupi elemen yang malicious. Kalau tadi ini tuh elemen maliciousnya atau elemen jahatnya yang menutupi button sesungguhnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan sebuah elemen yang bohongan untuk menutupi malicious link yang ingin kita tidak perlihatkan kepada user. Nah, bisa dilihat di sini itu benernya kalau di sini tulisannya adalah pay to attacker 1000 USD. Tapi kita tutupin dengan menggunakan set index dari CSS dengan tulisannya pay to charity atau bayar ke sumbangan $10. Nah, kita tutupi di sini. Ketika diklik, si user akan terpotong $1000 karena ya ini ketika tulisan pay to attacker-nya ditutupi oleh pay to charity. Nah, dengan demikian kita sudah melakukan click checking. Kemudian ada lagi, kita juga bisa melakukan dua iframe yang ditaruh di atas ditaruh di atas satu sama lain. Nah, iframe yang di atas ini tuh kita set transparan sehingga nanti ketika kita taruh di atas malicious link-nya akan seolah-olah tertutupi oleh iframe yang transparan. Seperti contohnya di sini kita bisa lihat di sini tercrop. Jadi di sini tulisan untuk pay taker 1000 USD ini tuh akan tercrop oleh iframe yang ada di atasnya yang kita set transparan. Kemudian kita juga bisa melakukan dengan fake cursor, atau karena di CSS itu tuh kita ada properti cursor. Nah, kita tuh bisa melakukan setting cursornya menjadi non atau transparan. Nah, dengan mengklik real cursornya menjadi non, maka kita bisa melakukan setting lagi fake cursor menggunakan JavaScript yang nanti ini tuh akan melakukan peniruan terhadap cursor yang sesungguhnya. Nah, jadi semisal Anda bisa bayangin cursor yang asli di sini, tapi cursor yang bohongan di sini. Nah, di sini ada dua button, semisal satunya adalah P, satunya adalah mungkin download. Nah, nanti kita klik yang download, tapi nanti kliknya yang P dong. Nah, seperti itu adalah contoh dari fake cursor. Nah, dan juga itu temporal integrity. Nah, di sini itu ketika user klik itu tidak langsung tersubmit untuk event kliknya. Tetapi event klik tersebut harus terlebih dahulu event ditangkap oleh website. Nah, kita bisa sisipkan malicious link yang kita ingin agar user klik. Jadi seolah-olah itu ketika diklik, tapi eventnya belum ditangkap, nah kita sisipkan button tersebut. Jadi seolah-olah website itu tuh akan menganggap kalau
sebenarnya user itu tuh mengklik di message link kita, bukan di button yang belum kita tangkap tadi eventnya. Kemudian ada lagi di sini ada many clicks. Nah, di sini tuh kita mungkin bisa memaksa user kita itu tuh untuk melakukan banyak sekali klik. Mungkin double klik atau mungkin infinity klik ya, bisa klik terus gitu. Nah, kita itu di suatu saat ketika user itu sedang melakukan klik terus, kita langsung sisipkan message link tersebut. Nah, di sini ini sangat berbahaya karena ya kalau kita sudah diklik itu tiba-tiba keluar message linknya, ya kita secara manusiawi akan tidak bisa secepat itu untuk menghindari klik terhadap message link tersebut. Apalagi kalau klik linknya itu besar banget. Nah, bisa di sini contoh di gambar di kanan ini ada mungkin button kliknya 16 sampai 20, 16/20, maka kita harus klik sampai 20 kali di sini klik ini. Tapi ketika nanti di button ke-15 atau ke-14 kita bisa sisipkan message link, dan demikian kita bisa melakukan click jacking. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau banyak sekali sih cara-cara untuk bisa melakukan click jacking, tapi nggak perlu khawatir. Karena kita akan membahas bagaimana sih cara kita bisa memelihara diri dari keserangan ini dari sisi keamanan web. Nah, di sini tuh bagaimana sih cara kita bisa menghindari click jacking? Kita bisa menggunakan sebuah cara yang disebut dengan frame busting. Nah, frame busting ini adalah sebuah statement conditional yang berbunyi, jika frame websiteku tidak yang paling atas, maka tolong taruh frame websiteku yang menjadi yang teratas. Di sini adalah contoh dari pseudocode, yaitu jika yang paling atas itu bukan websitenya, maka tolong kasihkan location yang top ini tuh ke location website kita. Nah, apa sih gunanya frame busting ini tuh? Tadi kita kan sudah belajar kalau sebenarnya cara melakukan click jacking itu ada dengan cara melakukan overlay terhadap sebuah elemen yang ingin kita klik. Nah, dengan kita menaruh frame website kita itu yang paling depan atau yang paling atas, maka tentu saja kita itu tuh tidak akan tertimpa lagi oleh iframe yang sebelumnya melakukan overlay terhadap website kita. Nah, dengan demikian setiap malicious iframe yang ada di dalam website kita itu tuh akan dihilangkan karena ya kita tumpuk lagi dengan website kita yang sesungguhnya. Nah, dan dengan demikian hanya satu cara saja kita sudah bisa menghilangkan semua serangan click jacking yang ada di dalam website kita. Nah, dan dengan demikian dengan melakukan frame busting kita bisa bebas dari click jacking dan user yang menggunakan aset website kita akan menjadi aman kembali. Nah, demikian sedikit sharing dan juga presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen dan juga atau mungkin menghubungi saya di kolom komen. Terima kasih. Nama saya Benedict Manuel, NRP 053 1994 021.